HP 5G termurah dari Samsung? Atau HP gaming paling murah dari Samsung juga? Ya, Galaxy M15 ini. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kalau misalkan kamu lagi cari HP gaming, HP 5G yang harganya murah meriah tapi kualitasnya mewah, kualitasnya bagus, merek Samsung gitu, kamu bisa pilih nih, Samsung Galaxy M15 5G. Cuma 2 juta lebih dikit. Kalau nggak percaya, cek aja link di deskripsi video. Recommended banget nih HP untuk kelas harganya. Ya walaupun kalau dari segi desain standar aja sih kayak HP kelas 2 jutaan lain. Dimana kalau desainnya standar pakem Samsung ya, dengan kamera berjejer di pojok atas gini. Untuk bodinya pakai bahan plastik atau polikarbonat dan di finishing glossy. Dimana permukaan casingnya nih fingerprint magnet banget ya. Jadi saran saya pilih yang warna terang kayak gini, jadi biar nggak kelihatan bercak-bercak sidik jarinya. Nggak kayak HP kelas 2 jutaan lain ya, yang biasanya bodi belakangnya tuh berasa kopong melompong, kalau ini berasa padat berisi, berasa solid, nyaman di genggaman. Dan untuk frame bodinya dibuat datar ya, jadi berasa kotak. Dan bagusnya cuttingan port di sisi bawah tuh udah nggak berasa tajam. Oh iya, HP ini masih nyediain port audio ya. Bener-bener cocok buat gamers pokoknya. Sayangnya kalau untuk desain layarnya, ini masih mengusung gaya zaman dulu. Kayak HP-HP kelas harga 1 jutaan. Nih, dia tuh pakai layar modelnya masih water drop notch gini ya. Dia belum pakai layar punch hole. Tapi untuk kualitas layar, ini udah cakep banget. Udah kelas Samsung, udah kualitas Samsung pokoknya. Layar kualitas mewah lah, walaupun gayanya murah. Karena Galaxy M15 ini udah pakai layar Super AMOLED 6,5 inch. Udah Full HD. Dan punya refresh rate layar 90 Hz. Untuk kualitas visualnya bener-bener berasa bagus, cakep, dan jernih. Berasa mewah di mata dilihatnya. Dan kalau kita bawa ke luar ruangan juga, layarnya tuh tetap terlihat cukup jelas ya, walaupun di bawah cahaya matahari. Kita nggak perlu cari tempat teduh, bener-bener layar yang enak, nyaman di mata pokoknya. Selama saya pakai juga performa respon layarnya juga udah berasa cepet ya, nggak berasa ada delay, baik dalam penggunaan multitasking, ataupun saat dipakai buat gaming. Pokoknya kalau untuk kualitas visualnya, ini udah cakep mantep, udah berasa mewah, walaupun ini termasuk HP yang harganya murah, walaupun gayanya masih jadul. Dan kalau untuk bagian sektor suaranya, kalau kamu dengerin musiknya pakai headset atau earphone, udah berasa Sauron karena udah pakai teknologi Dolby Atmos. Sayangnya ya, HP ini cuma mengandalkan speaker mono di sisi bawah. Dimana untuk kualitas suaranya kali ini sesuai harga, berasa flat datar, tapi punya power yang cukup kuat ya. Suaranya cukup kencang kalau disetel di volume 100%. Kayak gini suaranya. Sementara untuk urusan performa, sebagai HP yang boxnya gaming kayak gini ya, HP-nya itu satu-satunya di Indonesia yang pakai Dimensity 6100 Plus. Dan performanya udah lumayan kencang untuk kelas harga setara. Udah 5G loh ini. Sebenarnya Dimensity 6100 Plus tuh performanya identik sama banget ya sama Helio G99 yang masih 4G. Cuma kayaknya Samsung ngasih limit ya untuk speednya dari Dimensity 6100 Plus ini. Karena untuk skor AnTuTu-nya tuh beda jauh ya sama Helio G99. Tapi tetap pantas sih, tetap cocok Samsung nge-brand HP ini ya, Galaxy M15 ini sebagai HP gaming harga enteng. Karena waktu dipakai main game Mobile Legends, ya walaupun belum bisa ultra-ultra ya, settingan grafisnya tuh cuma bisa di grafis ultra, tapi frame rate-nya super. HP ini tuh tetap bisa stabil loh, jalanin game dengan setting grafis maksimal ya. Di 90 fps selama main. Nggak pakai ngedrop walaupun kamu mainnya lama. Nggak pakai panas. Ya cuman anget-anget biasa aja. Nah kalau dipakai untuk main game PUBG Mobile, settingan ekstrimnya belum kebuka. Tapi udah bisa main di grafis mode ultra, balance ultra, sampai mentok maksimal di HD high. Kalau mainnya di grafis balance ultra, udah aman lancar stabil di 40 fps selama main. Dan untuk gyroscope-nya juga udah enak banget, karena gyroscope-nya udah hardware. Intinya tuh smartphone ini tuh enak banget kalau dipakai buat main game. Udah nyaman banget dipakai buat main game-game populer. Dan baterainya juga udah cukup berasa awet. Waktu dites ya, di kondisi dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi, kalau buat streaming YouTube selama sejam, baterainya cuma habis 4%. Terus kalau dipakai buat main game Mobile Legends sejam, baterainya cuma habis 11%. Awet banget nggak tuh? Jadinya secara teori ya, kalau misalkan dalam sehari kita udah nonton YouTube sejam, terus udah main game sejam, sisa baterainya masih ada 85%. Pasti cukup tuh sampai besoknya lagi baru minta dicas nih HP. Dan kalau butuh dicas juga ngecasnya udah nggak pakai lama ya, walaupun belum cepet-cepet banget. Karena HP ini udah support pengisian cepat 25 watt, dimana kalau kita ngecas pakai charger originalnya ya, yang 25 watt, yang belinya terpisah, selama 30 menit akan terisi 45%.
Kalau 1 jam di charge, terisi 84%, dan butuh waktu sekitar 1 jam 29 menit ya untuk penuh 100%. Ya cuma gitu, kalau mau ngecas cepet kayak tadi ya harus pakai charger original yang kalau beli boxnya tipis banget nih. Nggak dapet charger, mesti beli sendiri, dimana harga chargernya sendiri itu sekitar 200 sampai 300 ribu untuk yang originalnya. Dan kalau untuk penggunaan harian, HP-nya itu udah nyaman banget karena selain layarnya cakep, performanya mantap, baterainya awet, ini juga dia punya sensor yang komplit. HP ini tentunya udah punya sensor NFC ya, jadinya kita bisa baca saldo, bahkan isi saldo e-money sendiri, nggak perlu cari-cari ATM. Dan walaupun masih di sisi samping, sensor sidik jarinya cepat dan akurat baca jari kita. Sekali tap, langsung tuh kunci kebuka. Untuk sensor dasar lain juga komplit ya, ada sensor cahaya untuk cerahan layar otomatis, ada sensor magnetik, dan juga untuk sensor giroskopnya, HP ini udah hardware ya, buat main game enak banget. Dan kalau HP ini dipakai jadi pemandu jalan, misalkan pakai Google Map gitu, HP ini udah bisa banget ya, cukup cepat dan akurat GPS-nya nentuin lokasi kita. Dan lebih enak lagi, gampang baca mapnya karena HP ini udah bisa fitur kompas. Kita tahu lagi menghadap arah mana di peta. Yang paling saya suka dari jajaran HP-nya Samsung, mau yang HP yang flagship mahal harga sultan sampai yang harga terjangkau murah meriah mewah kayak gini, adalah UI-nya. Ini udah pakai UI One UI-nya Samsung yang terbaru loh. Udah pakai One UI versi 6.1 ya, buatan Samsung yang simple minimalis, tapi enak banget lah pokoknya. Udah base Android 14 juga. Udah dijamin ya, dapat 2 kali Android update dan 3 tahun security patch. Dan kalau mau pamer-pamer ya, HP ini bisa loh. Main 2 game bersamaan dalam satu layar kayak gini. Tapi saya nggak kasih lihat main 2 game bersamaan kayak gini di sini. Susah cuy, cuma punya 2 jempol. HP 2 juta tipis nih. HP kamu belum tentu bisa kayak gini. Dan untuk urusan jepret-jepret foto-foto, HP ini udah triple kamera. Nggak kayak HP 2 jutaan lainnya yang triple kamera bohongan. Atau bahkan cuma dual kamera. Ini triple kamera dan tiga-tiganya bisa buat jepret-jepret. Bisa buat foto-foto tiga-tiganya. Nggak ada yang gabut. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel ya, dengan aperture f1.8. Kemudian kamera 5 megapiksel untuk ultrawide 0,5 kali. Dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel yang masih fix fokus. Sementara kalau untuk kamera depan, resolusinya 13 megapiksel dan belum dilengkapi dengan LED flash. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya, kalau pakai mode auto, ya ini cenderung natural, punya kontras yang bagus, dan dynamic range-nya cukup luas ya. Udah sesuai lah sama harga, bahkan kalau menurut saya di kelas harga 2 jutaan ini udah termasuk bagus detail maupun warnanya. Sementara untuk kamera ultrawide-nya, ini nih kekurangannya dari Samsung. Dynamic range-nya emang bagus, bisa mengekspos detail langit gitu ya. Tapi distorsi lensa sudut lebarnya tuh nggak dibenerin sama sekali, dibiarin melengkung gitu aja untuk garis-garis lurus di pinggiran gambar. Kalau untuk mode potretnya sendiri, udah termasuk rapi ya untuk kelas harga 2 jutaan. Udah enak dilihatnya bokehnya. Sementara kalau untuk foto mode makronya, ya kayak gini. Hasilnya cukup jelas, cukup detail, dan cukup jernih ya. Cuma kamu harus pas aja cari fokus kameranya karena kamera makronya belum autofocus. Sementara kalau hasil foto dengan mode malamnya, hasilnya udah cukup bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Dimana lampu-lampu berasa detailnya dan bagian gelap itu berasa lebih terang ya. Untuk mode malamnya enak dan cakep dilihatnya. Nah, sementara kalau untuk foto-foto pakai kamera selfie, hasilnya cukup natural. Dengan warna, detailnya berasa banget dan cukup jernih. Kalau kita foto pakai mode potret juga hasilnya blurnya udah cukup rapi. Nah, ini dia perekaman video kamera belakangnya. Full HD 30 fps saja, tapi udah cukup stabil. Ini kondisinya udah mulai low light ya, udah dikit lagi maghrib jam 5 lewat. Dan kualitasnya kayak gini, kalau dipakai buat jalan dengan satu tangan aja dipegangnya. Udah lumayan stabil kan? Kamu mau kemana kamu? Mau kemana? Mau ke taman. Oh, mau ke taman. Nah, kalau untuk fokus dan detailnya kita cobain ya. Kita pindah-pindah untuk fokusnya. Tuh, untuk pindah fokusnya dia cukup cepat. Tanpa perlu ditap ya. Kita pindah, tuh. Dia langsung fokus dan detailnya ini juga bagus. Untuk detailnya cakep, bisa buat konten ini. Untuk perekaman video pakai kamera depannya kayak gini nih. Belum ada stabilisasi untuk kamera depannya. Kalau dipakai buat jalan kayak gini agak getar-getar gitu. Dan untuk baik kamera depan maupun kamera belakang, dia bisa fokusnya, bukan fokusnya sih. Untuk maksimal resolusinya tuh di Full HD 30 fps saja, nggak bisa lebih dari itu. Intinya dengan harga 2 juta tipis, HP ini tuh jadi HP gaming termurah dari Samsung. Dan jadi HP 5G termurah dari Samsung juga. Yang pasti ini tuh worth it banget, recommended banget buat dibeli. Segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya.
Bye-bye. Gokil, ini jawaban Samsung buat HP-HP murah yang 2 jutaan dari Transsion Holding ya. 2 juta lebih dikit, udah 5G. Samsung Galaxy M15. Layarnya aja sih jelek. Gayanya ya, kalau kualitasnya sih mantap.